Bandara Heathrow di London dikenal di seluruh dunia karena pemeriksaan imigrasinya yang sangat ketat. Para pelancong biasanya menunggu dalam antrean panjang dengan perasaan cemas. Tatapan tajam para petugas semakin menambah ketegangan di lokasi tersebut. Hari itu, tim liputan dari media berita besar Amerika, CNN, mengunjungi bandara ini untuk melaporkan isu imigrasi dan realitas manajemen perbatasan saat ini. Tim liputan merekam bagaimana para pelancong menjalani pemeriksaan yang melelahkan. Saat pelancong dari negara lain terjebak dalam sesi tanya-jawab yang sulit dan masalah dokumen, seorang pria asal Indonesia berdiri dengan tenang di dalam antrean. Ketenangan dan ekspresi ramah pria ini menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Kamera CNN pun mulai fokus padanya. Dan saat ia melangkah ke depan petugas imigrasi, apa yang terjadi selanjutnya adalah sebuah kejutan yang tidak disangka oleh siapapun. Melihat adegan tersebut, tim liputan CNN segera mengadakan rapat darurat di lokasi dan memutuskan untuk membuat sebuah program spesial. Program tersebut seketika menjadi topik hangat di seluruh dunia, memicu kekaguman dan pujian. Apa sebenarnya yang terjadi pada pria itu? Peristiwa apa yang membuat CNN begitu cepat memutuskan untuk membuat laporan khusus? Dan rahasia apa yang tersembunyi di balik peristiwa yang menghebohkan dunia ini? Mari kita telusuri lebih dalam. Bandara Heathrow di London adalah pusat transit utama yang mewakili Eropa dan digunakan oleh pelancong dari seluruh penjuru dunia. Dengan puluhan juta penumpang setiap tahunnya, bandara ini berfungsi sebagai pintu gerbang utama Inggris. Selain skala dan kenyamanannya, fitur lain yang paling dikenal adalah reputasinya sebagai bandara dengan pemeriksaan imigrasi terketat di dunia. Oleh karena itu, banyak pelancong yang mengantre dengan wajah tegang saat mata tajam para petugas memindai setiap orang. Ini bisa dikatakan sebagai pemandangan khas Heathrow. Hari itu, kepadatan bandara sangat luar biasa. Pelancong dari berbagai negara membentuk antrean yang sangat panjang. Di tengah situasi tersebut, seorang pria Indonesia mengantre dengan tenang. Ia memegang paspor Indonesia di tangannya dengan erat. Meskipun rendah hati, ia tampak sangat mantap. Di antara pelancong lain yang tidak bisa menyembunyikan kegelisahan mereka, sikapnya yang santai namun sopan sangat menonjol. Pada saat yang sama, tim liputan dari CNN juga berada di sana. CNN dikenal sebagai organisasi berita global yang memberikan laporan internasional secara cepat dan mendalam melalui televisi dan internet. Khususnya untuk masalah internasional, politik dan ekonomi, mereka sering mengirim tim ke lokasi untuk memberikan informasi yang akurat dan terpercaya. Kali ini kunjungan CNN ke Heathrow bertujuan untuk membuat laporan khusus mengenai masalah migran Eropa dan manajemen perbatasan. Inggris, sebagai bagian dari kebijakan imigrasinya, telah memperketat pemeriksaan masuk. Tujuannya adalah untuk menyampaikan dampak nyata hal ini terhadap pelancong dan penduduk setempat. Tim liputan merekam wajah-wajah pelancong dalam antrean, sembari mencatat secara detail waktu dan prosedur yang diperlukan untuk pemeriksaan. Aturan imigrasi Heathrow mewajibkan bukti tempat menginap yang jelas dan rencana kepulangan. Jika ada kekurangan, pelancong tidak akan diizinkan masuk dan bahkan bisa diperintahkan untuk segera kembali ke negara asal. Meskipun aturan ketat ini bertujuan untuk mencegah tinggal ilegal dan risiko keamanan, bagi pelancong, ini adalah ujian besar. Kamera pertama-tama menangkap seorang pebisnis asal Prancis. Untuk menghadiri pertemuan penting di London, ia mengenakan setelan jas dan berjalan dengan percaya diri ke depan petugas. Namun, saat petugas bertanya di mana alamat tempat tinggalnya selama di London, ia memberikan jawaban yang kabur, menyatakan bahwa karena jadwal rapat belum pasti, ia berencana untuk memastikannya setelah tiba di sana. Ini menjadi masalah. Petugas dengan serius memberitahunya bahwa tanpa dokumen yang menunjukkan lokasi menginap secara spesifik, izin masuk tidak dapat diberikan. Pria itu dengan panik mencoba menelepon perusahaannya berkali-kali, tetapi sinyalnya buruk. Akhirnya, ia dibawa ke area lain untuk diproses lebih lanjut, gagal menghadiri rapat yang direncanakan, dan seluruh perjalanannya berantakan. Selanjutnya, kamera menangkap satu keluarga turis dari Tiongkok. Mereka berpakaian santai, memegang panduan wisata, dan mengantre dengan suasana hati yang ceria. Namun, ketegasan imigrasi menghancurkan harapan mereka. Saat petugas menanyakan durasi tinggal dan bukti akomodasi, sang ibu menjawab mereka memiliki konfirmasi reservasi hotel, tetapi dokumen yang ditunjukkan tercetak buram dan tidak dapat dibaca. Lebih parah lagi, ketika diminta menunjukkan tiket pulang, mereka ternyata belum menyiapkannya. Karena kekurangan dokumen ini, keluarga tersebut tidak diizinkan masuk.
Mereka diperintahkan untuk kembali dengan pesawat berikutnya. Namun karena penerbangan hari itu sudah penuh, keluarga Tiongkok ini terpaksa bermalam di area tunggu bandara dengan persediaan makanan yang minim, sementara anak-anak mereka menangis karena kelaparan. Melihat pemeriksaan yang begitu ketat, ketegangan di antara pelancong lain meningkat. Dalam situasi ini, tibalah giliran pria Indonesia tersebut. Sikapnya yang tenang sangat kontras dengan kegelisahan di sekelilingnya. Kamera CNN menangkap momen itu, bahkan para staf berbisik, apakah orang ini juga akan mengalami masalah? Saat pria Indonesia itu melangkah maju ke depan petugas, semua mata tertuju padanya. Tanpa ragu, ia menyerahkan paspor Indonesianya. Gerakannya sama sekali tidak menunjukkan ketegangan, sebaliknya, sangat alami dan lancar. Petugas menerima paspornya tanpa suara dan membalik halamannya dengan tenang. Di tengah kesunyian yang membekukan itu, tangan petugas sempat terhenti sejenak. Kemudian, sebuah senyuman muncul di wajah petugas, dan ia berkata pelan, "Orang Indonesia hanya butuh 10 detik saja." Petugas menutup paspornya, mencapnya dengan sigap, dan menunjuk ke arah pintu keluar. Pria Indonesia itu membungkuk sopan, mengangguk, dan berjalan melewati gerbang dengan senyuman. Pelancong di belakangnya tertegun. "Benarkah hanya 10 detik?" Orang-orang mulai berbisik. Reporter CNN juga terkejut dengan kecepatan itu dan bertanya pada juru kamera, "Apakah kamu menghitung waktunya?" Juru kamera menjawab, "Ya, tidak salah lagi, itu 10 detik, bahkan mungkin lebih singkat." Kejadian ini sangat kontras dengan pebisnis Prancis dan keluarga Tiongkok yang menderita tadi. Kelancaran pria Indonesia itu membuat semua orang terpaku. Mengapa hanya dia yang bisa lewat dengan begitu mudah? Pelancong lain mulai mencari alasannya, tetapi tidak ada yang mengerti maksud penuh dari kalimat petugas tadi. Satu hal yang pasti, paspor Indonesia di tangannya memiliki makna yang istimewa. Setelah melihat kejadian itu, tim CNN memutuskan untuk terus mengamati. Pelancong Indonesia lainnya juga melewati pemeriksaan dengan kelancaran yang luar biasa. Pelancong dari negara lain tidak bisa menyembunyikan rasa heran mereka. Pertanyaan mulai muncul dari belakang antrean. Mengapa orang Indonesia begitu mudah masuk? Reporter CNN segera mengadakan rapat dan memutuskan untuk memproduksi laporan khusus mengenai fenomena ini. Program tersebut ditayangkan pada jam utama, prime time, hari itu. Acara dimulai dengan rekaman di Heathrow. Presenter CNN memperkenalkan cuplikan tersebut. "Hadirin sekalian, lihatlah rekaman ini. Di Bandara Heathrow, London, saat pelancong dunia menghadapi pemeriksaan ketat, hanya orang Indonesia yang lewat dengan kelancaran yang luar biasa." Layar menunjukkan kontras antara pebisnis Prancis yang frustrasi, keluarga Tiongkok yang malang, dan orang-orang Indonesia yang melewati gerbang satu persatu. "Mengapa orang Indonesia mendapatkan perlakuan istimewa seperti ini?" tanya sang presenter. Para tamu undangan mulai memberikan pendapat. Seorang ahli hubungan internasional berkata, "Paspor Indonesia saat ini semakin kuat karena kepercayaan global, itu tidak diragukan lagi." Tiba-tiba, seorang tamu dari Tiongkok menyela dengan suara keras, "Ini lelucon." Udara di studio seketika menjadi tegang. Orang Indonesia ini pasti menyuap petugas agar bisa masuk lancar. Kalau tidak, tidak mungkin semudah itu. Keluarga Tiongkok diperlakukan buruk, tapi Indonesia diistimewakan. Ini mustahil. Melihat suasana studio yang gaduh, presenter bertanya dengan tenang, "Suap? Apakah Anda pikir tim liputan kami akan mengabaikan tindakan kriminal seperti itu dan menjadikannya program spesial?" CNN membuat laporan berdasarkan fakta lapangan yang ketat. Memutarbalikkan fakta adalah tindakan tidak jujur kepada penonton. Presenter melanjutkan penjelasannya bahwa pemerintah Inggris telah lama menganggap pemegang paspor Indonesia sebagai pelancong berisiko rendah dan dapat dipercaya, yang seringkali mendapatkan kemudahan akses karena rekam jejak yang baik. Selain itu, ia menambahkan bahwa paspor Indonesia kini memiliki akses bebas visa ke banyak negara dan terus naik peringkatnya. Ini adalah bukti bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang kredibel. Saat presenter menatap tamu Tiongkok tersebut, orang itu sudah kehilangan nyalinya dan menunduk dengan wajah memerah. Laporan khusus CNN juga mengungkapkan fakta yang lebih mengejutkan. Karena paspor Indonesia begitu dipercaya, beberapa orang dari negara lain mencoba memalsukannya. Bagian kedua program menunjukkan kasus di tahun 2023 di Heathrow, di mana sepasang suami istri asal Tiongkok menunjukkan paspor Indonesia dan mengaku sebagai orang Indonesia. Namun sikap mereka tidak alami dan logat mereka berbeda. Petugas yang curiga bertanya, "Di mana Anda tinggal di Indonesia? Di mana paspor ini diterbitkan?"
Pasangan itu tidak bisa menjawab. Setelah diperiksa, ternyata paspor itu palsu. Sang suami akhirnya mengaku bahwa paspor itu dibeli di Beijing karena ia mendengar bahwa dengan menyamar sebagai orang Indonesia, mereka bisa melewati pemeriksaan ketat dengan mudah. Hal ini membuktikan bahwa paspor Indonesia bukan sekadar dokumen perjalanan, melainkan simbol kepercayaan dunia. Di banyak negara, hanya dengan melihat paspor Indonesia, petugas merasa tenang karena perilaku jujur para pemegangnya. Statistik menunjukkan bahwa paspor Indonesia menjadi salah satu target pemalsuan karena reputasi pemiliknya yang jarang membuat masalah di luar negeri. Seorang petugas imigrasi Heathrow dalam wawancaranya mengatakan, "Pelancong Indonesia selalu siap, menjawab dengan jujur dan ringkas. Dari sikap mereka, kami merasakan kejujuran dan disiplin yang tinggi. Itulah mengapa pemeriksaan mereka sangat lancar." Presenter kemudian mencari tamu Tiongkok tadi di studio, tetapi ia sudah menghilang. Staf membisikkan bahwa begitu topik paspor palsu diangkat, wajahnya pucat dan ia segera meninggalkan lokasi karena merasa tidak enak badan. Presenter tersenyum dan melanjutkan acara. Komentar penonton mulai membanjiri. "Baru kali ini saya paham mengapa paspor Indonesia begitu dipercayai, bahkan dipalsukan pun membuktikan betapa tingginya nilai kejujuran orang Indonesia. Kita harus belajar dari budaya kesantunan Indonesia." Program CNN kemudian menggali lebih dalam tentang budaya Indonesia. Pertama, kesopanan dan keramahan, ramah tamah. Di layar terlihat pelancong Indonesia yang selalu tersenyum dan mengangguk sopan kepada petugas. Mereka sering mengucapkan terima kasih dan permisi. Ahli menjelaskan bahwa di masyarakat Indonesia, nilai-nilai kemanusiaan dan saling menghormati diajarkan sejak kecil. Kedua, budaya tertib di tempat umum. Pelancong Indonesia tidak menyerobot antrean dan berusaha tidak merepotkan orang lain. Ini adalah refleksi dari budaya gotong royong dan tenggang rasa. Ketiga, sikap menghormati aturan setempat. Banyak pelancong Indonesia yang mempelajari budaya negara tujuan terlebih dahulu agar tidak memicu masalah. Dalam siaran tersebut, penonton dari berbagai belahan dunia mengirimkan pujian. "Ini bukan paspor ajaib, tapi rakyatnya yang ajaib. Sangat masuk akal jika orang Indonesia dipercayai." Ada juga yang berkomentar, "Saya ingin menjadi orang Indonesia." Sementara yang lain menganalisis bahwa perilaku sopan dan penuh niat baik adalah kunci sukses di dunia internasional. Para ahli di studio menyimpulkan bahwa perlakuan khusus yang diterima Indonesia di masyarakat internasional bukanlah kebetulan. Itu adalah hasil dari latar belakang budaya yang mementingkan etika, ketertiban umum, dan empati. Kekuatan paspor Indonesia didukung oleh tindakan setiap individu rakyatnya. Sebagai penutup, presenter mengutip komentar penonton. "Saya rasa ini bukan tentang paspor ajaib, melainkan rakyat yang ajaib. Namun sebenarnya, ini bukan keajaiban, melainkan kristalisasi dari usaha dan budaya yang dibangun selama generasi oleh orang Indonesia." Ia menambahkan, "Kekuatan paspor Indonesia adalah bukti kehebatan rakyatnya." Studio pun bergemuruh dengan tepuk tangan. Di akhir acara, presenter memberikan pesan, "Lain kali, cobalah pelajari budaya Indonesia, dan mari kita temukan apa yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan seperti mereka." Pesan hangat ini memberikan inspirasi baru bagi penonton. Layar kemudian menunjukkan bayangan pelancong Indonesia di Heathrow yang berjalan melewati gerbang sambil mengangguk sopan dengan senyum tenang, sebuah simbol kepercayaan yang nyata. Setelah program ditayangkan, media sosial dipenuhi dengan kata-kata seperti pesona budaya Indonesia dan rakyat ajaib. Laporan ini memberikan kesempatan penting bagi dunia untuk mengakui kembali nilai-nilai Indonesia sebagai model perilaku dalam membangun kepercayaan internasional. Bagaimana menurut Anda? Video hari ini sampai di sini saja. Kami menantikan kesan-kesan Anda di kolom komentar. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.